bola, salam Airplay. Pekan ini kita kembali dengan isu terkini di dunia sepak bola seperti nasib El Barça dan Ronald Koeman. Apakah Koeman tetap bertahan di Camp Nou ataukah harus hengkang? Penghargaan sepatu emas kepada Robert Lewandowski yang melewati Gerd Müller dalam 5 dekade terakhir. Inilah Airplay. Kendati laga Barcelona kontra Levante minggu petang berakhir dengan kemenangan Barcelona atas Levante 3-0 di Stadion Camp Nou, sedikit banyaknya merubah statistik El Barça dalam klasemen La Liga. Konon kabar kemenangan ini juga tidak serta-merta menghapus krisis di Barcelona. Krisis de ganar atau krisis kemenangan sempat menyelimuti Ronald Koeman dan anak asuhnya. Di Liga Champions lawan Bayern Munchen dibantai 3-0. Namun di kompetisi La Liga, El Barça harus puas dengan 2 kali draw. Barça hanya bisa tahan imbang tuan rumah Cadiz tanpa gol di Estadio Nuevo Mirandilla Jumat lalu. Padahal permainan dari segi ball possession, El Barça unggul dengan rate di atas 60% dibanding Cadiz. Coach Justin menilai Barcelona kurang motivasi dari Koeman. Percaya diri pemain menurun, termasuk Frenkie de Jong yang semestinya bermain lebih bagus. Coach Justin mempertanyakan peran Koeman dalam mengangkat moral El Barça di lapangan. Barcelona justru baru menyala setelah di menit ke-65. Frenkie de Jong mendapat kartu kuning kedua dan diusir wasit usai melanggar Alfonso Espino. Begitupun pertandingan sebelumnya lawan Granada. Harus puas imbang 1-1 dengan 2 pertandingan ini pada pekan lalu dan tidak ada titik terang kemenangan dari pihak Barcelona semakin menguatkan tekanan untuk mengganti Koeman. Seruan #KoemanOut tetap menjadi tren sepanjang Senin malam karena penggemar Barcelona memutuskan bahwa mereka sudah muak dengan keputusan taktis manajer mereka yang aneh dan performa buruk El Barça. Keputusan pelatih asal Belanda itu yang paling aneh adalah memasukkan bek tengah berusia 34 tahun Pique sebagai striker dengan 15 menit tersisa ketika timnya membutuhkan gol. Tekanan untuk Koeman hengkang dari Camp Nou semakin besar. Dalam 2 keterangan pers seusai pertandingan baik kontra Granada maupun Cadiz, Koeman menolak untuk menjelaskan masa depannya di El Barça. Bueno, la segunda pregunta no es necesario porque yo no voy a hablar más de mi futuro. El otro es que, claro, vamos descontentos porque queremos ganar partidos, sobre todo en casa. Pero el partido, como he explicado, ha complicado. Y con lo que hay, yo creo que hemos hecho al máximo. Y con un poco más de suerte, pudimos ganar el partido. Yo creo que esto hay que ver también. Kita tunggu keputusan Laporta soal rejuvenasi manajer di El Barça. Buena suerte, Koeman. Robert Lewandowski, kapten tim nasional Polandia dan striker FC Bayern Munchen, menerima penghargaan sepatu emas pekan lalu. Penghargaan sepatu emas diberikan oleh Konsorsium Media Sport Eropa untuk pencetak gol terbaik di Liga-Liga Eropa. Pada musim 2020-2021, kapten tim nasional Polandia itu mencetak 41 gol yang memungkinkannya untuk memenangkan sepatu emas. Sementara tempat kedua diambil oleh pemain Argentina Lionel Messi yang mencetak 30 gol untuk Barcelona dan Cristiano Ronaldo menempati urutan ketiga yang mencetak 29 gol untuk klub Italia Juventus. Di Stadion Allianz Munchen, Lewandowski diberi penghargaan sepatu emas. Penghargaan ini merupakan kali yang pertama dalam karirnya Lewandowski, sekaligus merupakan orang Polandia pertama yang mencapai prestasi ini. Striker Polandia itu juga menjadi pemain pertama dalam sejarah Bundesliga yang mampu melampaui 40 gol Liga dalam satu musim. Sebelumnya pemegang rekor adalah Gerd Müller yang mencetak 40 gol luar biasa selama 50 tahun. Herbert Hainer, presiden FC Bayern Munchen, menyatakan gembira bahwa Lewandowski bisa mengungguli Gerd Müller selama 50 tahun terakhir. Wenigsten hätten geglaubt, dass die 40 Bundesliga-Tore von Gerd Müller einmal überboten werden. Doch Robert Lewandowski setzte noch einen drauf. 41 Treffer. Und das alles nebenbei bemerkt, obwohl er verletzungsbedingt 5 Bundesligaspiele verpasst hat. Lieber Robert, im Namen des FC Bayern München ganz, ganz herzlichen Dank und Gratulation für diese grandiose Leistung. Robert setelah mendapat piala sepatu emas menyatakan dia harus tetap kerja keras karena dia masih kecil di antara para bintang dan saat ini beranjak semakin tua.
egal woher kommst du, egal wie du klein bist, egal wie du dünn bist, dann musst du immer glauben an große Leistung. Und ich weiß, wie harte Arbeit musste ich, da wo ich kleiner war, auch wenn ich ein bisschen älter geworden bin, immer hart arbeiten, weil klar, die Erfolg und die große Leistung muss man mit der harten Arbeit zusammenpassen. Ich wollte zeigen, dass ich alles schaffen kann. Und klar, dass die ersten 2-3 Monate... Berikut 5 besar peraih sepatu emas dalam sejarah sepak bola. Lionel Messi telah mencetak gol dan memenangkan piala berlimpah selama karirnya untuk klub dan negara. Pemain berusia 34 tahun itu adalah pemegang rekor dengan 6 kali meraih penghargaan sepatu emas Eropa. Messi juga satu-satunya pemain yang memenangkan sepatu emas dalam 3 tahun berturut-turut. Messi memenangkan penghargaan sepatu emas pertamanya pada tahun 2009-2010 setelah mencetak 34 gol. 2 tahun kemudian, pemain Argentina itu cetak 50 gol dan yang ketiga saat Messi mencetak 46 gol di musim berikutnya. Pada 2016-2017 hingga 2018-2019, Messi masing-masing mencetak 37 gol, 34 gol, dan 36 gol. Rival Lionel Messi, Cristiano Ronaldo juga tak mau kalah. Dia adalah satu dari 2 pemain yang memenangkan lebih dari 2 penghargaan sepatu emas. 4 kali sepatu emas untuk Ronaldo. CR7 memenangkan penghargaan sepatu emas pertamanya pada tahun 2007-2008 setelah mencetak 31 gol saat membela Manchester United. 3 tahun kemudian, Ronaldo menjadi pemain pertama yang menembus 40 gol dalam satu musim La Liga. Mega bintang Portugal itu harus menunggu 3 tahun lagi untuk memenangkan penghargaan sepatu emas berikutnya. Kali ini mencetak 31 gol dan setahun kemudian Ronaldo mengoleksi 48 gol untuk menjadi pemain pertama yang raih 4 kali sepatu emas. Luis Suarez, salah satu striker terbaik, telah meraih sepatu emas 2 kali pada musim 2013-2014. Penyerang Liverpool itu mencetak 31 gol untuk memenangkan penghargaan sepatu emas bersama Cristiano Ronaldo. Setelah pindah ke Barcelona, Suarez mengungguli Ronaldo dan Lionel Messi pada tahun 2015-2016. di mana ia mencetak 40 gol untuk memenangkan penghargaan sepatu emas keduanya. Hal itu juga membuat Suarez menjadi pemain ketiga yang mencetak 40 gol dalam satu musim La Liga. Pemain Uruguay itu meninggalkan Camp Nou untuk bergabung dengan Atletico Madrid. Thierry Henry adalah salah satu striker terbaik yang pernah menghiasi Premier League. Dengan sumbangan 175 gol, pemain Prancis itu adalah pencetak gol terbanyak ke-6 dalam sejarah kompetisi. Setelah direkrut Arsenal pada musim panas 1999, Henry mulai beraksi mencetak setidaknya 17 gol pada Liga di 7 musim pertamanya. Henry mencetak 30 gol di musim 2003-2004 dan memenangkan penghargaan sepatu emas pertamanya. Tahun berikutnya ia mencetak 24 gol untuk mengantongi penghargaan sepatu emas keduanya. Kali ini berbagi dengan Diego Forlan dari Villarreal. Setelah tugas Arsenal, Henry bermain untuk Barcelona dan pergi ke MLS sebelum pensiun pada tahun 2014. Dijuluki Der Bomber karena eksploitasi mencetak golnya yang produktif, Gerd Müller adalah pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Bundesliga. Belum ada pemain yang mencetak lebih dari 277 gol. Müller mengantongi penghargaan sepatu emas pertamanya pada musim 1969-1970 setelah mencetak 38 gol dalam 33 pertandingan. 2 tahun kemudian ia memenangkan penghargaan sepatu emas keduanya dengan meningkatkan jumlah golnya, yakni 40 gol. Itu adalah rekor yang bertahan selama hampir 5 dekade sebelum Robert Lewandowski yang mencetak 41 gol melampaui raihan Müller pada tahun ini. Itulah deretan pemain mematikan di depan gawang lawan yang sukses meraih penghargaan sepatu Eropa. Usia yang tidak muda lagi bagi pemain sepak bola tentunya menjadi sebuah faktor penentu bagi seorang pemain sepak bola untuk mengambil keputusan berhenti merumput di lapangan hijau atau tidak. Sehebat apapun seorang pemain, mereka tentulah mengalami penurunan kondisi fisik saat memasuki usia di atas 35 tahun. Karena umumnya, performa terbaik di lapangan sudah jarang terlihat. Hanya terhitung dengan jari, masih ada yang bermain hingga usia jelang kepala 4.
Saat ini ada sejumlah pemain ternama yang tengah memasuki usia pensiun. Bisa jadi mereka akan memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun depan. Berikut ini 6 pemain sepak bola top yang bisa pensiun pada tahun 2022. Gianluigi Buffon punya karir yang sangat sukses bersama Juventus. Ia berhasil meraih 10 gelar Serie A serta 5 gelar Coppa Italia selama bermain di Turin. Buffon juga pernah memperkuat PSG selama 1 musim, namun mantan kiper timnas Italia itu memutuskan untuk kembali ke Parma awal musim ini. Buffon saat ini sudah berusia 43 tahun. Sangat wajar apabila sang kiper akan pensiun pada tahun 2022. Luka Modric merupakan salah satu gelandang terbaik di generasinya. Pemain asal Kroasia itu sudah bermain untuk Real Madrid sejak tahun 2012 silam. Ada banyak prestasi yang diraih Modric bersama Los Blancos. Itu termasuk 2 gelar La Liga dan 4 Liga Champions. Modric juga meraih penghargaan Ballon d'Or pada 2018. Pada usia 36 tahun, Modric sempat mendapat kesempatan bermain di Santiago Bernabeu dengan kontraknya yang akan habis pada 2022. Modric berpeluang mengakhiri karir yang luar biasa pada tahun depan. Thiago Silva memutuskan untuk datang ke Chelsea pada musim lalu. Silva ingin menjajal atmosfer Premier League setelah bermain di Ligue 1 bersama PSG selama bertahun-tahun. Meski sudah tidak muda lagi, Silva mampu menjadi salah satu pemain terpenting di lini pertahanan Chelsea. Ia berhasil membantu klub memenangkan Liga Champions pada musim pertamanya di klub. Meski masih tampil di level teratas, Silva saat ini sudah berusia 36 tahun. Kontraknya di Stamford Bridge habis pada 2022 dan bisa saja mengakhiri karirnya setelah itu. Giorgio Chiellini merupakan pemain yang sudah cukup lama membela Juventus. Dia menghabiskan 17 tahun bersama raksasa Italia itu. Setelah bergabung dengan Juventus pada 2004, Chiellini telah mencatatkan lebih dari 530 penampilan untuk klub. Dia juga telah meraih berbagai trofi bergengsi. Pemain berusia 37 tahun itu menaikkan kontrak baru bersama Juventus pada musim panas ini. Namun musim 2021-2022 bisa menjadi musim terakhir dalam karir bermainnya. Da Silva mengawali karir bermainnya di Valencia, gelandang asal Spanyol itu kemudian pindah ke Manchester City pada tahun 2010. Karir Silva semakin melejit setelah pindah ke Premier League. Dia berhasil memenangkan banyak gelar bergengsi dan menjadi legenda di Etihad Stadium. Setelah menghabiskan 10 musim bersama Citizens, Silva kembali ke Spanyol dengan bergabung dengan Real Sociedad. Pemain berusia 35 tahun itu bisa mengakhiri karirnya yang luar biasa pada akhir musim nanti. Zlatan Ibrahimovic merupakan salah satu striker terbaik dalam dunia sepak bola. Dia pernah membela sejumlah klub top Eropa seperti Juventus, Inter Milan, Barcelona, PSG, dan sekarang AC Milan. Meski sudah tidak muda lagi, Ibrahimovic masih sanggup mencetak gol untuk Rossoneri. Dia sampai sejauh ini sudah mencatatkan 485 gol dalam sepanjang karirnya di level klub. Namun demikian, Ibrahimovic akan berusia 40 tahun. Sangat mungkin bahwa dia akhirnya akan gantung sepatu di tahun depan. Terus bagaimana dengan Ronaldo yang saat ini berada pada umur 36 tahun? Buktinya, kepindahan Ronaldo ke Manchester United masih menjadi ekspektasi tinggi bagi pencinta sepak bola, dan Ronaldo masih tetap sebagai mesin pencetak gol di klubnya. Tak heran jika banyak pihak terus menanyakan kapan CR7 akan pensiun, karena mesinnya terus menyala. Kenyataan di umurnya, CR7 satu di antara pemain yang punya level kebugaran selalu konsisten. Modal itu pula yang membuat karir Cristiano Ronaldo selalu berada di titik tertinggi. Sebagian orang menilai mungkin masih dalam 2-3 tahun ke depan CR7 masih merumput dengan segudang prestasi yang menanti. Uniknya, bocoran kapan Cristiano Ronaldo pensiun bukan datang dari sang pemain, melainkan sang ibunda, Dolores Aveiro, mengungkapkan kemungkinan sang putra kelahiran Madeira itu akan berhenti dari lapangan hijau. Sang ibu membeberkan bahwa atas pengakuan putranya, sang bintang masih ingin bermain dalam waktu 3 tahun ke depan.
Seandainya apa yang disampaikan Ibunda Dolores Aveira itu berlaku, maka Cristiano Ronaldo akan bermain sampai usia 39 tahun. Berarti kemungkinan CR7 pensiun pada tahun 2024. Dan dalam 3 tahun Cristiano Ronaldo bisa melakukan apapun. Apakah masih terus di MU hingga pensiun ataukah hijrah lagi ke klub lain? Tak hanya itu, CR7 masih punya kans bermain di panggung Piala Dunia 2022 dan Piala Eropa 2024. Baiklah R-Player, pada hari ini kami akan umumkan komen pilihan pekan ini. Siapa yang GOAT, Ronaldo atau Messi? Waktu komen kita buka selama 1 pekan dan ditutup pada tanggal 23 September pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jumlah komen yang terkumpul sebanyak 8.375 komen. Yang memilih Ronaldo sebanyak 5.390 komen. Sementara yang memilih Messi sebanyak 2.985 komen. Dengan demikian, maka dari total komen sebanyak 8.375 komen yang menyebut Ronaldo sebesar 64,4%, sementara untuk Messi sebesar 36,6%. Dari seluruh komen yang memilih Ronaldo dan yang memiliki engagement tertinggi yaitu mendapat like sebanyak 290 kali dan di replay sebanyak 137 kali, maka yang berhak untuk mendapatkan hadiah uang tunai senilai $100 Amerika dari Just Haye adalah akun Kopex Gaming. Selamat Anda beruntung. Baiklah R-Player, demikianlah ulasan bola pekan ini. Kita akan kembali pekan depan. Sehat selalu, salam R-Play. Ciao.